Itu hak itu kekal tetap, merupakan anugerah dari Tuhan, dan karena itu tidak bisa diganggu gugat oleh siapapun juga termasuk negara. Lalu kaum liberalis punya pandangan tersendiri tentang HAM, kaum positivisme punya pandangan sendiri tentang HAM, dan seterusnya. Nah, pada prinsipnya kita menerima bahwa hak asasi manusia secara sederhana itu dimengerti sebagai hak kodrati, artinya hak yang dimiliki oleh manusia sebagaimana adanya dia ada, dan hak itu yang menjadikan kemanusiaannya. Jadi jika hak itu diabaikan, maka manusia itu dia hanya akan ada seperti raga, tapi aspek kemanusiaannya tidak ada, gitu. Lalu pertanyaannya, hak ini dari siapa? Kalau tadi dari Dinas bilang dari ini, sebenarnya hak asasi manusia itu anugerah Tuhan. Lalu bagaimana dengan pengaturan hak asasi manusia di dalam peraturan-peraturan negara? Jadi ketika negara mengatur hak asasi manusia di dalam peraturan itu, tidak dalam artian bahwa negara yang memberi hak asasi manusia, tidak. Tetapi, oke, terima kasih. Jadi itu tidak berarti bahwa hak asasi manusia itu diberikan oleh negara, tidak. Tetapi pengaturan oleh negara itu ingin memastikan saja bahwa apa yang sudah ada pada manusia yang menjadikan manusia itu berarti itu dilindungi. Jadi pengaturan negara itu tidak dalam artian negara memberikan HAM, tidak. Tapi negara melindungi hak yang sudah melekat pada diri manusia itu. Nah, untuk kepentingan talkshow kita hari ini, kita bicara tentang HAM dalam perspektif perempuan. Nah, pertanyaannya adalah, siapa itu perempuan? Apakah kita mengenal perempuan, baik laki-laki maupun perempuan, mengenal siapa itu perempuan? Saya mau tanya, siapa itu perempuan? Ini bisa laki-laki, bisa perempuan jawabannya. Siapa saja boleh menjawab. Bagaimana kita mendeskripsikan perempuan itu? Nah, kalau menurut saya, untuk mengerti siapa itu perempuan, kita bisa melihat dari dua sudut pandang. Sudut pandang yang pertama, kita melihat dari aspek fisik. Itu paling gampang untuk melihat siapa laki-laki dan siapa perempuan. Kalau Irfan dengan Ito berdiri berdandang bagaimanapun jadinya, tetap mereka laki-laki secara fisik. Tetap laki-laki. Begitu juga nanti kalau ada perempuan bisa dibedakan secara fisik, apalagi sudah beranjak dewasa itu menjadi lebih mudah. Adik-adik yang di SMA yang itu bandingkan dengan laki-laki, mudah sekali kita membedakan, oh ini perempuan, ini laki-laki. Tapi pertanyaannya, apakah mengenal perempuan itu cukup dengan mengenal secara fisik? Sebenarnya untuk mengenal perempuan itu lebih daripada sekedar mengenal secara fisik. Lebihnya di mana? Kita harus mengenal perempuan itu dalam konteks gender, konteks kesetaraan antara laki-laki dan perempuan. Nah, kalau kita sudah mengenal perempuan itu dalam konteks gender, maka kita tidak akan merasa diri kita menjadi lebih super dari yang perempuan. Tapi kita juga mengerti perempuan itu sebagai bagian dari kita, gitu. Tapi kalau kita masih mengerti perempuan itu dari aspek fisik, ciri-ciri fisiknya itu yang menuntun kita untuk mengerti siapa itu perempuan, sampai kapanpun kita tidak akan pernah bisa mengerti yang namanya keperempuanan. Maka itu, mengerti tentang perempuan jangan hanya mengerti dari aspek fisik, tetapi lebih dari fisik, mengerti perempuan itu harus dalam konteks gender. Nah, sekarang kalau itu begitulah perempuan, bagaimana dengan hak perempuan? Nah, kalau hak perempuan, sebenarnya hak asasi manusia itu sifatnya universal, berlaku untuk semua tanpa memandang latar belakang, termasuk laki-laki dan perempuan setara haknya. Dan oleh karena itu kita bicara tentang hak asasi perempuan, sebenarnya sama saja dengan hak asasi laki-laki. Tetapi kenapa kemudian perempuan itu menjadi seksi untuk dipercakapkan dalam konteks HAM? Kenapa? Yang pertama, dalam sejarah manusia, perempuan itu memang sejak awal dikondisikan untuk hidup di bawah kekerasan. Sejak awal, memang dikondisikan oleh budaya untuk hidup di bawah kekerasan. Tapi bukan kodrati, dikodratkan bukan sebagai kodratnya untuk hidup di bawah kekerasan, tidak. Tetapi perempuan sejak awal dikondisikan oleh budaya untuk hidup di bawah kekerasan. Dan oleh karena itu dalam sejarah perjalanan manusia, perempuan itu sering ada di dalam atau dikelompokkan sebagai kelompok yang selalu menjadi korban kekerasan, dan kadang perempuan menikmati kekerasan itu. Ya. Kadang perempuan itu ikut menikmati kekerasan itu. Dia menari-nari, dia sambil menangis dengan menikmati kekerasan. Dia menerima kekerasan itu sebagai sesuatu yang sah, yang lumrah, yang biasa begitu, tanpa dia sadari begitu. Nah, itulah yang terjadi. Lalu kemudian isu perempuan ini, isu HAM perempuan itu diangkat. Nah, isu perempuan itu sekarang menjadi isu global.
dia tidak lagi menjadi isu regional, isu nasional, tapi menjadi isu global, isu yang mendunia. Kira-kira tahun 1983 ada konvensi CEDAW yang kemudian mengangkat perempuan itu setara. Sebelumnya ada DUHAM, kalau Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia, kalau kita bisa lihat di pasal 2-nya itu dia memberikan kesetaraan antara laki-laki dan perempuan yang ditetapkan tanggal 10 Desember, tanggal yang sama seperti hari ini tahun 1948. Itu pada pasal 2, itu dia mengangkat kesetaraan antara laki-laki dan perempuan. Lalu kemudian itu diperkuat dengan adanya konvensi CEDAW tahun 83 dan kemudian tahun 92 diperkuat dengan memasukkan bahwa kekerasan terhadap perempuan itu merupakan bagian daripada pelanggaran hak asasi manusia. Nah, dia ada di situ. 1 menit lagi ya. Nah, itu konteks kita hari ini. Pertanyaannya adalah, saya mohon waktu 1-2 menit untuk menutup ya. Bagaimana upaya perlindungan? Biar tuntas toh. Kan kalau setengah-setengah, orang kentut setengah-setengah itu nanti perut sakit. Jadi biar saya tuntaskan dulu. Jadi sekarang bagaimana upaya untuk perlindungan HAM? Ada 4 hal menurut saya yang bisa kita lakukan. Saya bacakan di sini biar cepat. Yang pertama, kita perlu membangun pemahaman bahwa perempuan itu merupakan sesama manusia yang mempunyai potensi untuk berkembang seperti laki-laki. Itu pertama. Yang kedua, bahwa mendudukan perempuan sebagai kaum lemah, tidak berdaya, dan seterusnya merupakan sebuah stigma yang keliru. Ya, itu stigma yang keliru. Yang benar adalah perempuan juga bisa didorong untuk menjadi perempuan yang cerdas, mandiri, berani, sukses, mampu, dan seterusnya. Dan perempuan seperti itulah yang akan menjadi perempuan yang tidak akan berani untuk disakiti. Tapi kalau perempuan masih hidup bilang, ih saya tidak bisa hidup tanpa dia, loh, sampai kapanpun itu lu pasti akan karena gombal dari Irfan terus itu. Lalu kemudian yang ketiga, dari aspek hukum, politik hukum kita itu harus dikembangkan kepada pembangunan hukum yang ramah perempuan. Gitu. Nah sebenarnya kalau kita mau mengkritisi itu, KUHP kita saja itu sebenarnya KUHP yang tidak ramah terhadap perempuan. Gitu. Maka sebenarnya sistem hukum kita juga perlu dibenahi supaya dia ramah perempuan. Dan yang terakhir dari poin yang perlu kita lakukan itu adalah yang perlu membangun paradigma baru laki-laki ya. Laki-laki punya paradigma itu perlu dibangun kembali. Otaknya itu perlu diinstal ulang ya, diinstal ulang. Bagaimana install ulang itu? Menginstal ulang dengan pemikiran bahwa menyakiti dan memperlakukan perempuan secara tidak adil atau sewenang-wenang itu merupakan sebuah perbuatan yang menurunkan derajat laki-laki. Nah, itu dulu. Jadi otak laki-laki itu harus diinstal ulang bahwa menyakiti dan memperlakukan perempuan secara tidak wajar itu bukan menurunkan derajat perempuan, menurunkan derajat dia sebagai laki-laki. Kenapa? Karena sejatinya laki-laki itu harus menjadi tempat bagi perempuan untuk berlindung. Saya kira itu poinnya. Terima kasih. Baik, terima kasih Bapak Setia. Ini tadi sentil-sentil soal perempuan, soal ini saya lihat Mama marah semula. Oke, tapi kita senggol lewat sedikit dari Ibu Mara, kita ke Ibu Farida dulu. Bagaimana pengalamannya tentang penanganan HIV/AIDS di Alor? Mungkin bisa digambarkan kurang lebih 7-10 menit. Silakan Ibu. Makasih. Kalau saya singkat saja, untuk penanganan HIV di Kabupaten Alor, Kami menunggu, kita kasih kesempatan ke 2 orang perempuan yang dari tadi sudah begitu mau sampaikan sesuatu. Biar Ibu Mara dulu, bagaimana pengalaman pendampingannya terhadap anak. Ya, baik, silakan. terima kasih. Ini main seropote. Ya, kalau ruang lingkup pelayanan saya langsung saja itu bicara tentang permasalahan anak dan perempuan itu kompleks sekali. Jadi kadang-kadang tadi waktu mengheningkan cipta saya merinding terus terang. Karena saya tahu bahwa saat ini di luar sana banyak anak-anak kita yang sementara ada merangis. Teman-teman yang pakai baju SMA, ada yang sementara ini teman kalian ada sementara ini bergelut dengan mereka berpermasalahan. Bahkan yang paling parah, ada yang saat ini sampai stres dan depresi.
saya sedih karena waktu panggilan sidang pertama, kedua, ketiga mereka tidak datang. Saya bilang kenapa? Ini Nona sudah lari-lari keliling kampung. Ini anak sudah menyakiti diri sendiri. Ini anak sudah mulai menghukum. Ini yang membuat saya merinding. Begitu. Jujur kalau omong tentang kekerasan terhadap anak dan perempuan, saya berusaha untuk tegar, tapi sejatinya bahwa di lubuk hati yang paling dalam, saya yang paling tidak kuat. Saya masih baper begitu. Dan jujur bahwa mungkin orang yang paling tidak bisa tidur dengan nyenyak mungkin saya. Karena ketika saya harus dihadapkan dengan satu situasi, ada informasi bilang ini ada kasus begini, itu yang paling saya dengar, lihat, dan alami sendiri. Saya tahu bahwa ada anak-anak yang sementara ini menangis karena pelaku kekerasan adalah bapak kandungnya. Ada anak-anak yang sementara ini menangis karena bapak kecilnya yang pelaku kekerasan. Ada sementara ini wanita-wanita di sana yang ada menangis karena suaminya sebagai pelaku kekerasan. Seperti itu. Jadi kadang-kadang kalau bicara tentang kekerasan ini konteksnya sangat luas sekali. Dan baik, pada kesempatan ini saya akan sampaikan beberapa hal tentang ruang lingkup apa yang menjadi pelayanan saya begitu. Banyak hal yang coba saya lihat, coba saya sapa, coba